Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas yang kita bahagia ini. Ialah untuk mulai pelajaran, marilah kita berdoa sejenak supaya dilancarkan segala aktivitas belajar mengajar kita, di mana doa ini akan kita mulai dengan bacaan yang biasa kita baca, yaitu dengan membacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, dimana kita sudah membacakan doa belajar yang dimana semoga Allah melapangkan pikiran kita untuk dapat menangkap pelajaran yang akan Bapak sampaikan, yang dimana kita sebelum mulai pelajaran marilah kita membacakan surah Al-Quran, surah-surah pendek atau surah-surah Makkiyah, yang dimana akan kita bacakan itu surah Al-Qadr, sebagaimana yang sesuai dengan pembelajaran kita itu beriman kepada qadar dan qadar dan semangat kerja. Baiklah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Baiklah, sudah kita bacakan surah Al-Qadr ini sampai dengan selesai. Baiklah, Bapak akan mengecek kehadiran kalian semuanya, di mana satu persatu Bapak akan cek. Yaitu yang pertama, Lolo Hadi Purba, Putra Hadi, Doni Pranonto, Ilham Asakan, Irham, Ihsan Julpadlan, Wahyu Sagala, Roni Sitompul, Pina Panduwinata, Erika Trisnaning Tias, dan yang terakhir yaitu Farhan Abdillah. Baiklah, di sini semua serta sudah hadir. Baiklah, bila ada pertanyaan-pertanyaan mengenai sebelum pembelajaran kita dimulai, Bapak persilahkan. Baiklah, kita mulai pelajaran kita mengenai beriman kepada qadar dan qadar dan semangat kerja. Berbicara kepada qadar dan qadar berarti kita mengimani kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, di mana qadar merupakan suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah Ia berikan kepada hambanya, yaitu kita manusia. Namun suatu takdir yang sering kita ucapkan bila kita mengalami musibah, misalkan terjadi gempa
bencana tsunami, dan letusan gunung berapi merupakan suatu takdir yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu biqimdar. Yang dimana artinya yaitu, ya Allah, Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surah Ar-Ra'd ini, yaitu di mana Allah mengetahui janin yang di dalam kandungan seorang perempuan. Sering kita lihat dan sering kita dengarkan bahwasanya ada yang mengatakan dari seorang orang tua maupun dari seorang bidan ataupun yang berkaitan dengan kesehatan, kalau menginginkan anaknya laki-laki makan sesuatu ini, kalau menginginkan sesuatu anak yang perempuan makanlah ini. Itu tidak menjadi acuan bahwa jenis kelamin itu bukan didasarkan pada makanan yang dimakan oleh si ibu tersebut. Kita berbicara dengan qadar dan qadar, berarti kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan jenis kelamin. Baiklah, yang selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada qadar dan qadar. Yakni makna beriman kepada qadar dan qadar. Ada beberapa makna beriman kepada qadar dan qadar, yakni ada 4. Yang pertama, takdir. Takdir ini adalah terdiri dari 2, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Yang dimana takdir mubram yakni ialah takdir yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang tidak bisa diubah, yakni seperti kematian, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Namun ada kalanya takdir mubram ini yakni bisa kita alihkan, misalkan dengan kematian, karena Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan kita. Namun ada seseorang yang ingin mencoba bunuh diri dengan mendekatkan dirinya ke hadapan kereta api yang sedang melaju. Itu merupakan takdir mubram. Namun itu bisa dielakkan sedemikian rupa dengan cara ada seseorang yang akan menolongnya, dan itu mungkin terjadi ataupun tidak. Dan yang kedua yaitu takdir mu'allaq. Ini takdir yang bisa kita ubah sedemikian rupa. Yang misalnya itu takdir yang bisa kita ubah yakni kepintaran, kekayaan, kekuatan, dan lain sebagainya. Soal kepintaran, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita masing-masing kelebihan dan kekurangan. Namun ada kalanya itu dapat kita tingkatkan sedemikian rupa dan semampu kita dengan cara belajar dengan tekun dan giat, sehingga kita dapat menggapai hasil yang kita inginkan. Yang kekayaan itu juga bisa kita dapatkan dengan cara bekerja keras, menabung hingga mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan kekuatan, yakni misalkan Allah memberikan kekuatan kita
biasa-biasa saja. Namun bila kita bekerja keras, berlatih sampai batas kemampuan kita ataupun bisa melebihi kekuatan dari manusia yang lainnya, maka takdir ini dapat kita ubah dengan semestinya dengan kerja keras dan ketekunan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ikhtiar, dimana ikhtiar ini adalah usaha kita atau sungguh-sungguh kita dalam melakukan suatu usaha yang kita inginkan. Misalkan kita ingin kuat, kita harus berlatih sedemikian rupa sehingga apa yang kita inginkan itu tercapai. Itu yang ikhtiar. Dan yang selanjutnya itu doa. Doa ini adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya orang berusaha tanpa berdoa itu bisa disebut dengan sombong. Dan ada pula orang berdoa saja tanpa berusaha, itu namanya pesong. Mungkin itu sih. Ada memang orang bekerja, saya bekerja, tidak ingat kepada Sang Pencipta, itu merupakan suatu kesombongan. Dan ada pula orang yang melakukan doa terus menerus, sholat malam, sholat sini, sholat sana, dan sebagainya, tetapi dia tidak bekerja. Ibarat dia menginginkan kekayaan, kekuatan, dan sebagainya, itu merupakan pesong. Dan yang ketiga yaitu tawakal. Setelah berdoa baru kita bertawakal. Tawakal di sini ialah yaitu segala sesuatu yang sudah kita kerjakan, kita perbuat, itu dari doa, kerja keras, ikhtiar dan sebagainya, maka yang terakhir yaitu tawakal. Di mana tawakal ini ialah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana apa yang kita sudah usahakan, sudah kerjakan, dan kita pinta kepada Allah dan kita serahkan kepada Allah, maka Allah lah yang mentakdirkan itu dapat kita terima ataupun tidak. Ada suatu kisah yang pernah dialami di zaman Rasulullah, yaitu ada suatu hari datang seorang sahabat di kediaman Rasulullah SAW dengan mengendarai unta. Sesampai di depan rumah beliau, ada peristiwa ganjil menurut pandangan Rasulullah, sehingga beliau berkata, "Kenapa unta kalian tidak ditambatkan?" Dan yang seseorang itu menjawab, "Tidak ya Rasulullah, karena saya telah bertawakal." Selanjutnya Rasulullah SAW berkata, "Tambatkanlah dulu unta kalian, baru bertawakal." Maksud dari tambatkanlah unta kalian ini ialah usaha kita, yaitu ikhtiar kita kepada Allah. Baru kita bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila unta ini hilang, maka kita sudah berusaha untuk menambatnya dan menyerahkan diri kepada Allah. Mungkin rezeki itu tidak kepada kita semua, namun bila kita sudah menambat terus kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya. Alhamdulillah. Dan yang ke pembahasan terakhir yakni hikmah mengimani qadar dan semangat kerja. Yang pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah merupakan takdir yang Allah berikan kepada manusia.